Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Sang Zodiak. Zodiak merupakan simbol kelahiran setiap manusia. Maka dari itu, saya akan membahas ramalan zodiak Leo menurut penglihatan mata batin saya. Seperti biasa, saya akan membahas tentang kehidupan, percintaan, dan keuangan yang sedang kamu jalani. Sekali lagi saya katakan, ini tidak mencakup perorangan ya saudara-saudara. Anggap saja hiburan semata. Untuk kalian yang pertama kali hadir di channel ini, besar harapan saya kepada kalian untuk like dan subscribe channel Sang Zodiak. Semoga semesta membalas semua kebaikan kalian dengan pahala yang berlipat ganda dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan informasi video terbaru dari saya. Simak baik-baik videonya, jangan di skip biar kalian tidak gagal paham. Mari kita mulai dengan membahas kehidupan kalian terlebih dahulu. Di depan saya sudah ada kartu tarot yang saya acak ya, saudara-saudara. Baik, langsung saja saya mulai. Mari kita ungkap apa yang sedang terjadi di dalam kehidupanmu. Fokus, konsentrasi, dengarkan baik-baik. Izinkan saya menarik energimu. Kita mulai dari kartu yang pertama. Kartu King of Cups muncul sebagai kartu pertama di dalam kehidupan zodiak Leo. Kartu ini menunjukkan dirimu yang sudah menggerakkan seluruh tenaga, tapi beban di punggakmu terlalu berat. Kamu sudah bekerja siang dan malam, berusaha lebih keras dibanding orang lain, tapi entah kenapa hasil yang kamu dapatkan selalu terasa lebih kecil. Orang lain yang mungkin hanya berusaha setengah dari usahamu justru bisa lebih sukses. Kadang kamu bertanya-tanya di dalam hati, apakah ini adil? Kenapa semesta tidak berpihak padaku? Kamu merasa seperti memikul beban yang seharusnya dibagi, tapi semua ada di pundakmu sendiri. Di sini saya melihat sepertinya kamu sudah bekerja keras seperti seorang raja, tapi hasilnya selalu kecil yang kamu dapat. Selanjutnya ada kartu Queen of Pentacles. Kartu ini menunjukkan dirimu yang merasa selalu kekurangan. Padahal kamu sudah mengorbankan banyak hal. Kamu melihat orang-orang di sekitarmu yang mungkin tidak berjuang sekeras kamu, tapi mereka bisa hidup nyaman, sementara kamu harus terus berjuang. Keberuntungan terasa seperti sesuatu yang menjauh darimu. Kamu mulai merasa dunia ini tidak adil. Tapi ingat Leo, setiap orang punya jalannya masing-masing. Mungkin saat ini kamu belum sampai di titik kemenanganmu, tapi bukan berarti kamu akan selalu tertinggal ya. Selanjutnya di kartu ketiga ada Seven of Cups. Kartu ini menunjukkan dirimu yang berada di roda kehidupan yang terus berputar. Sekarang mungkin kamu ada di bawah, merasa tertinggal dan kurang beruntung. Tapi ingat, roda ini akan terus bergerak, brother. Akan ada saatnya giliranmu naik. Kesabaran dan ketekunan adalah kuncinya. Kamu hanya perlu tetap berjalan, tidak menyerah, karena perubahan besar sedang menantimu. Semesta sedang mengatur waktunya ya, brother. Selanjutnya ada kartu Page of Pentacles. Kartu ini menunjukkan dirimu yang harus belajar melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin selama ini kamu sudah berusaha keras, tapi caramu masih sama. Mungkin sudah saatnya kamu berhenti sejenak, berpikir ulang, dan melihat apakah ada cara lain yang lebih efektif. Jangan hanya terpaku pada satu jalan ya, brother. Cobalah mencari alternatif lain. Terkadang keberhasilan datang bukan dari kerja keras saja ya, tapi dari strategi yang tepat. Selanjutnya di kartu kelima ada Four of Wands. Kartu ini menunjukkan dirimu yang sebenarnya ditakdirkan untuk bersinar.
Walaupun saat ini kamu merasa hasil yang kamu dapatkan kecil, cahaya keberuntunganmu tidak akan padam, brother. Tetaplah percaya bahwa usahamu tidak sia-sia. Matahari selalu terbit setelah malam yang panjang, dan kamu juga akan sampai di titik di mana semua kerja kerasmu akan terbayar. Baik, kita akan melihat solusi dari kehidupanmu. Kartu Knight of Cups muncul sebagai solusi. Semesta menyuruhmu untuk menggunakan segala kemampuan yang kamu miliki. Jangan hanya mengandalkan kerja keras, tapi gunakan juga kreativitas, komunikasi, dan intuisi. Kamu punya segalanya, brother. Kamu punya segalanya untuk sukses, tapi kamu harus tahu cara memanfaatkannya dengan lebih baik. Begitulah penglihatan saya untuk kehidupan zodiak Leo dan solusi dari saya. Kita lanjut ke topik selanjutnya ya, saudara-saudara. Kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu tentang percintaan. Kita akan melihat bagaimana kondisi percintaanmu saat ini. Semoga baik-baik saja. Baik, langsung saja saya mulai. Mari kita ungkap. Fokus, konsentrasi, dengarkan baik-baik. Kita mulai dari kartu yang pertama. Kartu pertama yang muncul di dalam percintaan Leo yaitu Five of Pentacles. Kartu ini menunjukkan dirimu yang sedang merasakan luka yang mendalam. Kamu sudah memberikan seluruh hatimu, tapi akhirnya kamu hanya dihianati. Orang yang kamu percaya berkata bahwa dia hanya berteman dengan orang lain, tapi nyatanya hatinya bukan hanya untukmu. Kamu merasa dipermainkan, seolah-olah perasaanmu tidak berharga. Selanjutnya ada kartu Knight of Wands. Kartu ini menunjukkan dirimu yang dikelabui oleh kebohongan. Ada sesuatu yang disembunyikan darimu. Sepertinya kamu dihianati dengan alasan hanya teman, dia hanya teman. Kamu mungkin mencoba percaya, memberi kesempatan. Tapi intuisimu dalam hatimu tahu ada sesuatu yang tidak benar. Kata-kata dia mungkin terdengar meyakinkan, tapi tindakan mereka menunjukkan sebaliknya. Selanjutnya, ada kartu The Empress. Kartu ini menunjukkan dirimu yang sulit menerima kenyataan. Kamu terus mengulang di kepalamu apa yang salah. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkin kamu menyalahkan dirimu sendiri. Berpikir bahwa kamu kurang cukup baik. Tapi Leo, kesalahan bukan ada padamu ya. Cinta tidak akan bisa bertahan jika hanya satu orang yang setia. Selanjutnya ada kartu Temperance. Kartu ini menunjukkan dirimu yang sedang mengalami kehancuran dalam kehubungan. Semua yang kamu bangun bersama orang ini tiba-tiba runtuh. Ini menyakitkan. Tapi sebenarnya, ini adalah cara semesta membuka hatimu, membuka matamu. Ada sesuatu yang lebih baik menunggu di depan. Tapi kamu harus berani meninggalkan yang sudah hancur ya. Selanjutnya ada kartu The Magician, kartu terakhir. Kartu ini menunjukkan dirimu yang masih berada dalam bayangan ketidakpastian. Kamu masih belum bisa memahami sepenuhnya mengapa semua ini terjadi. Tapi satu hal yang pasti, brother, semakin lama kamu berada di dalam kegelapan ini, semakin sulit kamu untuk keluar. Kita akan melihat solusi dari percintaan dirimu. The Tower muncul sebagai solusi. Semesta mengingatkanmu bahwa harapan itu masih ada. Jangan biarkan satu luka menghancurkan kepercayaanmu terhadap cinta. Luka ini akan sembuh, brother. Dan kamu akan menemukan seseorang yang benar-benar menghargai dan mencintaimu dengan tulus. Begitulah penglihatan saya untuk percintaan zodiak Leo dan solusi dari saya. Kita lanjut ke topik selanjutnya ya, saudara-saudara. Kita lanjut ke topik yang ketiga.
yaitu tentang keuangan. Kita akan melihat bagaimana kondisi keuanganmu saat ini. Semoga baik-baik saja. Baik, langsung saja saya mulai. Mari kita ungkap. Fokus, konsentrasi, dengarkan baik-baik. Kita mulai dari kartu yang pertama. The Pole. Kartu pertama yang muncul di dalam keuangan Leo yaitu The Pole. Kartu ini menunjukkan dirimu yang terikat oleh beban keuangan. Ada sesuatu yang membuatmu terus-menerus terjebak dalam siklus utang dan tagihan. Mungkin karena gaya hidup, mungkin karena keadaan, apapun itu, kamu merasa sulit untuk keluar yang saya lihat. Sepertinya kamu dihantui tagihan. Selanjutnya di kartu kedua ada Eight of Wands. Kartu ini menunjukkan dirimu yang merasa tidak berdaya. Kamu mungkin mencoba mencari solusi, tapi selalu ada hambatan. Seolah-olah tidak ada jalan keluar, dan semakin kamu berusaha, semakin berat bebannya. Selanjutnya di kartu ketiga ada Nine of Wands. Kartu ini menunjukkan dirimu yang sudah hampir menyerah. Kamu merasa bahwa masalah keuangan ini terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Tapi jangan biarkan rasa putus asa menguasaimu ya, brother. Selanjutnya di kartu keempat ada The Sun. Kartu ini menunjukkan dirimu yang harus mulai mengambil kendali. Kamu harus mulai mengatur keuangan dengan lebih bijak, membuat perencanaan yang matang. Jangan hanya membayar tagihan tanpa strategi ya, brother. Kamu perlu mencari cara untuk keluar dari lingkaran ini. Selanjutnya di kartu terakhir ataupun kartu kelima ada Eight of Wands. Kartu ini menunjukkan dirimu yang sebenarnya punya peluang untuk memperbaiki situasi ini. Akan ada peluang keuangan yang datang, tapi kamu harus siap menerimanya ya, brother. Jangan sia-siakan kesempatan yang bisa membantumu lepas dari masalah ini. Kita akan melihat solusi dari keuanganmu. Kartu Pack of Cups muncul sebagai solusi. Kartu ini menyuruhmu untuk mencari bimbingan dari orang yang lebih berpengalaman dalam hal keuangan. Bisa dari mentor, ahli keuangan, atau seseorang yang bisa membantumu mengatur keuangan dengan lebih baik. Begitulah penglihatan saya untuk keuangan zodiak Leo dan solusi dari saya. Kita lanjut ke topik selanjutnya ya, saudara-saudara. Kita akan melihat rezeki atau keberuntungan apa yang menghampiri zodiak Leo dalam waktu dekat ini. Semoga hal baik dan keberuntungan selalu menghampiri. Kita doakan bersama ya, saudara-saudara. Untuk keberuntungan saya akan mengambil kartu dari atas. Ten of Wands muncul di dalam keberuntungan. Kartu ini menunjukkan mimpi yang selama ini kamu tunggu akhirnya akan menjadi kenyataan. Ada keberkahan besar yang akan mengubah hidupmu. Semua kerja kerasmu akan berbuah manis dan akhirnya roda keberuntungan berpihak ke arahmu. Begitulah penglihatan saya untuk keberuntungan zodiak Leo dalam waktu dekat ini. Jangan lupa aminkan ya, saudara-saudara. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Kita akan melihat pesan apa yang disampaikan semesta kepada dirimu. Semoga hal baik yang selalu disampaikan. Three of Wands. Berikan saya waktu sebentar. Semesta berpesan kepadamu. Jangan berhenti hanya karena sekarang terasa berat. Keberuntungan bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap berjalan sampai akhir. Begitulah pesan semesta untuk zodiak Leo, semoga bisa diterima dan semoga bisa dipahami. Dan inilah kata penutup dari saya. Leo, ini bukan akhir dari ceritamu. Kamu lahir untuk bersinar.
dan tidak ada satupun rintangan yang bisa meredupkan cahayamu. Tetaplah percaya, tetaplah berjuang. Semesta sudah menyiapkan sesuatu yang indah untukmu. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua, dan sampai disinilah video saya. Salam rayu bagi kita semua. Terima kasih.